Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa-mahasiswaku yang sedang belajar di rumah di masa pandemi ini semoga sehat selalu ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada video ini kita akan mempelajari metode kias. Seperti biasa, saya ditemani oleh kakek tua berambut putih ini ya. Mari kita pelajari pelan-pelan dari definisi kias itu apa ya. Nah, kata kias ini ada yang pakai ki gitu ya, ada yang pakai k. Tapi dari referensi yang saya punya ya kebanyakan menggunakan ki. Jadi saya menggunakan kias. Nah, apa itu kias? Kias menurut ahli usul fikih adalah menyamakan suatu hukum dengan peristiwa yang tidak memiliki nas hukum. Nah, contohnya peristiwa yang pada kehidupan kita saat ini ya. Dengan peristiwa yang sudah ada nas hukumnya. Nah, maksud dari peristiwa yang sudah ada nas hukumnya adalah peristiwa-peristiwa yang ada pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama sebelumnya. Nah, karena atau sebab ada kesamaan di dalam ilat hukumnya. Nah, di sini ada dua kata yang perlu kita highlight, yang perlu kita keep in mind, yaitu nas dan ilat. Nah, ini yang akan kita kejar pada video ini. Oke. Untuk memulainya, saya mau awali dengan sebuah contoh ya, sebuah contoh. Nah, ini diambil dari Quran surat Al-Jumu'ah ya, ayat 9. Nah, ini kita akan melihat ada nas ya, ada nas, sehingga pengertian nas itu bisa kita ambil dari penjelasan contoh ini ya. Mari kita baca pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Ya. Idza nudiya lis-sholati. Nah, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholati ya. Miyaumil jumu'ati, pada hari Jumat ya, Jumu'ati pada hari Jumat. Fas'au ila dzikrillahi, maka segeralah kamu mengingat dzikrillahi, mengingat Allah. Wazarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, nas hukum pada ayat ini adalah ya, ketika sedang melakukan jual beli kemudian ya terdengar suara azan pada hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli itu. Jadi hukumnya adalah tinggalkan jual beli ketika setelah mendengar suara azan pada hari Jumat. Nah, saat ini aktivitas manusia itu bermacam-macam ya, bermacam-macam. Tidak hanya jual beli ya, ada yang mengerjakan administrasi di kantor gitu ya, ada yang sedang olahraga, ada yang sedang membersihkan rumah ya, kemudian ada yang sedang rekreasi. Nah, dengan kapasitas kita sebagai manusia ya, kita bertanya di sini, apakah yang harus ditinggalkan itu aktivitas jual beli saja ataukah seluruh aktivitas gitu kan. Ini contoh yang kita analisis ini ya, apakah hanya jual beli saja ataukah seluruh aktivitas gitu.
Jadi metode kias itu adalah membandingkan suatu peristiwa hukum asal. Nah, ini yang sebelah kiri ini asal, nas asli ya, atau asal ya, yaitu yang ada pada atau yang tertera pada hukum syariat ya. Saya generalisasi. Dibandingkan dengan aktivitas yang ada pada suatu zaman ya. Biar jelas yang ada pada kehidupan kita hari ini ya. Tadi yang kita eksplorasi adalah bahwa aktivitas saat ini banyak sekali. Bukan hanya jual beli ya, juga ada administratif, ada aktivitas perkantoran. Di dalam perkantoran itu ada aktivitas birokrasi, koordinasi, ada aktivitas administrasi. Bahkan dalam kegiatan ekonomi juga ya, tidak hanya jual beli, ada sewa menyewa, ada urusan orang di pegadaian gitu kan. Ada urusan orang di pegadaian, ada urusan pelayanan dan seterusnya. Nah, ini bagaimana status hukum aktivitas-aktivitas kita itu jika dihadapkan pada nas yang tertera pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ini contoh kasus yang membutuhkan analisis dengan metode kias. Kita pahami kata yang kedua tadi yang saya berikan bracket merah ya. Ilat ya. Ilat itu apa? Ilat adalah sifat hukum asal ya. Garis bawah ini, sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum ya. Yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah baru atau istilahnya adalah furu ya. Jadi ilat adalah faktor yang menentukan hukum. Disebut juga dengan hubungan sebab dan tanda hukum. Tadi pertanyaan yang kita ajukan adalah bahwa dalam kehidupan kita saat ini kegiatan manusia itu banyak sekali, bukan hanya jual beli ya, tadi seperti dicontohkan ada sewa menyewa, ada yang orang yang sedang melakukan pegadaian ya, ada yang melakukan aktivitas koordinasi, birokrasi, administrasi di kantor, ada yang sedang olahraga, ada yang sedang bersih-bersih rumah. Nah, sementara ilatnya tadi adalah aktivitas jual beli yang diterangkan pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 tadi. Nah, di sini saya mengutip dari BAI tahun 2012 ya. Ini akan memudahkan kita untuk memahami apa itu ilat. Oke. Nah, kalau tadi dalam surat Al-Jumu'ah, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu adalah bai'ah, jual beli ya. Nah, sebetulnya banyak juga istilah asalnya. Misalnya di sini yang dicontohkan oleh bai adalah gandum. Jadi pada sebuah hukum syariat, pada sebuah ayat dalam Al-Qur'an ada istilah gandum. Nah, furu atau sesuatu masalah yang baru ya, yang ada pada kehidupan kita saat ini ya. Kalau di Indonesia ada padi ya, ada juga jagung, ada juga kentang gitu kan. Nah, itu menyamakan ya, menyamakan. Oh, gandum itu adalah makanan pokok bagi orang di daerah tertentu. Nah, padi adalah sumber bahan makanan pokok bagi orang Indonesia misalnya. Nah, kentang itu adalah sumber bahan makanan pokok bagi orang yang hidup di Vietnam begitu. Nah, ilat dari asalnya gandum, kemudian furu atau cabangnya padi itu adalah mengenyangkan. Sesuatu yang kalau dimakan itu membuat kita kenyang. Nah, ini contoh salah satu contoh hukum yang ditampilkan oleh BAI ini ya, pada hukum syariat di mana gandum itu harus atau wajib dikeluarkan zakatnya. Apakah hanya gandum saja? Oh, ternyata setelah kita memahami ya, setelah memahami apa ilatnya, pokoknya sesuatu yang membuat kita kenyang, makanan pokok berarti padi, panen padi, jagung, kentang dan sejenisnya itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, contoh yang kedua adalah homer ya, homer. Kalau dulu mungkin ya kita kan sering melihat ini ya, tayangan TV orang ditangkap di Badan Narkotika Nasional ya gitu ya.
Kalau dulu homer itu ya mungkin sebuah cairan, sebuah air minum, di mana cairannya itu merupakan fermentasi atau perasan dari misalnya buah anggur gitu ya. Misalnya buah anggur. Dan itu akan mengandung alkohol ya, sehingga menimbulkan efek berupa memabukkan. Nah, memabukkan. Jadi ilatnya dari homer ini adalah memabukkan sesuatu yang memabukkan. Nah, adapun yang kita ketahui sekarang ya, orang mabuk itu bisa menggunakan pil gitu kan. Nah, seperti ekstasi gitu. Kemudian ada yang menggunakan serbuk, yang serbuk itu misalnya kokain, atau yang keluar asap itu pas sabu ya. Nah, itu kan ada yang serbuk, ada yang bentuk tablet, kemudian bahkan ada yang bentuk suntikan gitu ya. Nah, apakah itu homer ya? Karena waktu itu ilatnya adalah air minum yang zatnya itu hasil perasan atau fermentasi dari buah anggur. Kalau difermentasi mengeluarkan alkohol, alkohol itulah yang menyebabkan peminumnya itu mabuk. Nah, dengan ya sifat ya memabukkan itu, kita bisa menempelkan bahwa sabu ya, kokain, kemudian apalagi sabu, kokain tadi ekstasi yang gitulah yang ada di BNN gitu. Selama itu memabukkan, maka dia juga disebut homer ya. Oleh karena itu status hukumnya adalah haram. Jadi jarum suntik, pil, serbuk-serbuk tadi yang memabukkan itu ya disamakan dengan nas asalnya yaitu homer. Ilat, bagaimana sih kekuatan hukum dari ilat itu ya? Nah, kita perlu pahami juga dasar hukum syariat mengenai analisis ilat ya. Biar kita jelas, oh ini ternyata juga diperbolehkan oleh Quran Sunnah. Nah, pada Quran Surat An-Nisa 59 ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya yang menjelaskan mengenai fikih dan usul fikih ya. Jadi menurut Syekh Abdullah Wahab Halab ya, buku yang saya punya itu terjemahan dari Mutakin ya, Mutakin tahun 2003. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah. Nah, kepada Allah itu kalau ada perselisihan maka mengacu pada Al-Qur'an. Ya, dan Rasul itu berarti mengacu pada sunnah, pada ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya jika mereka tidak mendapatkan hukumnya di dalam Al-Quran dan sunnah itu, artinya nasnya itu tidak ketemu gitu ya, nasnya itu tidak ketemu, maupun ketetapan ulil amri ya. Ulil amri ini ijma, berarti ijma ya, ijma. Nah, sedangkan mengembalikan dan merujukkan permasalahan kepada Allah dan kepada Rasul mencakup semua cara yang dapat disebut mengembalikan atau merujukkan. Nah, jadi jika tidak ketemu ya kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nas dengan peristiwa yang memiliki nas karena kesamaan ilat hukumnya seperti tadi dibahas pada definisi ilat ya, adalah termasuk mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasulnya karena mengikuti hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Nah, pada video sebelumnya ini adalah dasar daripada metodologi fikih dan usul fikih. Nah, kemudian pada Quran Surat Al-Hasyr, nah ini tadi kita sedang membahas mengenai dasar hukum mengenai analisis ilat ya. Pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Nah, ayat ini menjelaskan mengenai apa. Nah, pada ayat ini ya kita fokus pada kata ya, pada nas ya, fakta
fa'tabiru. Fa'tabiru artinya ambillah kejadian itu. Nah, maksudnya ambillah kejadian itu ya. Menurut Halab, letak pengambilan dalilnya adalah pada firman Allah fa'tabiru. Ya, mohon maaf. Fa'tabiru. Alasan pengambilan dalil dari ayat ini karena setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian yang menimpa Yahudi Bani Nadir yang kafir dan menjelaskan hukuman yang menimpa mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Ini yang yang diungkap dari Quran surat Al-Hasyr ayat 2 ini ya. Maka Allah berfirman, ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Jadi maksudnya kita belajar dari kejadian apa yang menimpa Yahudi Bani Nadir ya, untuk jadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai pandangan, yang mempunyai view gitu ya, yang punya pandangan berarti yang punya akal. Yang punya akal ya berarti kita ya. Artinya bandingkanlah dirimu dengan mereka. Ya, bandingkan saya atau kita dengan persoalan yang menimpa Yahudi Bani Nadir itu ya. Karena kami adalah manusia seperti mereka. Jika kamu berbuat seperti mereka, maka akan mendapat hukuman yang juga seperti mereka. Jadi ini ringkasnya adalah kita mencontoh ya apa yang terjadi pada suatu bangsa yang di situ dijelaskan adalah Yahudi Bani Nadir, agar kita ya tidak mengalami kejadian seperti itu kan. Karena fungsi daripada hukum syariat kan memberikan kemaslahatan pada kita. Memberikan kemaslahatan, menolak bahaya, kemudian satu lagi adalah memotivasi kebaikan gitu ya. Nah, jadi dasar daripada ilat itu ya berkembang dari istilah fa'tabiru. Jadi kita mengambil contoh dari suatu peristiwa yang dijelaskan pada hukum syariat, pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, berikutnya, dasar hukum berikutnya dari hadis juga ada ya. Dari hadis Mu'adz bin Jabal. Nah, ketika Rasulullah mengutusnya ke negeri Yaman, jadi Rasulullah itu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya. Rasul bertanya, dengan apa engkau memutuskan suatu hukum ketika dihadapkan suatu masalah kepadamu? Itu pertanyaan dari Rasul kepada Mu'adz. Mu'adz berkata, ya, ini salah, mohon maaf salah nulis. Aku putuskan dengan kitab Allah. Ini harusnya ada B ini ya, maaf. Aku putuskan dengan kitab Allah. Kitab Allah itu Al-Quran. Bila tidak kutemukan, maka dengan sunnah Rasulullah. Bila tidak kutemukan, maka aku berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan condong. Maksudnya tidak akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dadanya dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah Mu'adz tadi atas apa yang ia relakan. Nah, jadi yang kita petik di sini adalah ini ya. Bila tidak kutemukan, maka aku berijtihad. Nah, jadi karena analisis ilat itu menggunakan ijtihad, menggunakan pikiran kita, maka dari hadis ya Mu'adz bin Jabal ini ada dasar hukumnya ya. Kita untuk mengemukakan ilat analysis. Nah, kemudian dari para sahabat ya. Umar bin Khattab berpesan kepada Abu Musa al-Asy'ari mungkin ya. Kemudian pahamlah terhadap apa yang telah aku sampaikan kepadamu dalam menghadapi permasalahan yang tidak memiliki nas Quran dan Sunnah. Lalu carilah perbandingan antara masalah itu. Pahamilah beberapa metode menetapkan hukum. Kemudian yakinlah bahwa pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran. Nah, jadi saya menggarisbawahi ini. Pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran jika kita menggunakan metode untuk menetapkan hukum. Nah, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, kebenaran tidak dapat diketahui dengan membandingkan suatu masalah dengan masalah yang lain menurut orang-orang yang berakal.
Nah, ketika Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang jual beli makanan sebelum diterimakan, jadi sebelum diterima, ya, ia berkata, aku tidak memperhitungkan segala sesuatu kecuali yang sebanding. Nah, sebanding ini adalah metode kias tadi. Ya. Untuk melakukan analisis ilat, ya, itu ada syarat-syaratnya juga. Ya. Ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Yang pertama, ilat harus berupa sifat yang nyata. Apa itu yang nyata? Sesuatu ucapan dan perbuatan yang dapat dijangkau oleh indera manusia. Kemudian ilat juga harus berupa sifat yang mengikat. Apa maksudnya? Keberadaannya, yaitu keberadaan ucapan dan perbuatan tentang sesuatu dinyatakan pada masalah baru, ya, masalah yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, dengan batasannya atau ada selisih yang amat tipis. Jadi perbedaannya tidak terlalu besar gitu ya. Ilat hendaknya berupa sifat yang sesuai. Jadi sifatnya menjadi tempat dugaan, tempat untuk menduga, ya. Menduga itu kan bagian dari analisis untuk menerapkan hikmah hukum. Nah, contoh akad jual beli. Ya, akad jual beli itu yang sama-sama ridho, sama-sama sukarela antara dua pihak. Sifatnya tidak sama dengan akad jual beli di mana salah satu pihaknya memaksa atau mengancam pihak lain sehingga mau mengucapkan akad jual beli. Jual belinya oke. Ada akad itu ya. Ada akad. Saya berikan barang ini ya dengan harga yang sudah disepakati, ya dengan jumlah sekian yang sudah disepakati. Kemudian dari pembeli dia mengucapkan akad, saya terima barangnya dengan harga yang sudah disepakati dengan jumlah yang sudah disepakati. Dalam kondisi bisa saja ya akad jual beli itu terjadi, ya ucapannya seperti tadi, tapi dalam keadaan memaksa. Keadaan ada salah satu pihak yang memaksa. Nah, itu tidak berlaku gitu. Jadi jual belinya oke, tapi ternyata di belakangnya akadnya itu ada paksaan, dipaksa karena ada ancaman begitu. Nah, ini tidak sesuai, ini ilatnya tidak sesuai. Jadi kita harus cerdik juga ya. Nah, contoh berikutnya nih, perkawinan suami istri yang benar-benar tidak pernah bertemu sejak akad nikah. Jadi gini, misalnya kalian nikah, oke, udah laki-laki perempuan menikah. Nah, setelah akad itu, karena kesibukan masing-masing, itu banyak juga teman-teman saya yang lagi kuliah di luar negeri gitu. Setelah akad itu, ya dia sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ya sehingga, ya mohon maaf, belum ada agak susah saya ngomongnya ini. Tapi oke lah, kalian udah dewasa ya. Belum ada hubungan yang sah. Jadi mereka belum melakukan hubungan yang sah. Ngerti mungkin ya maksud saya ya. Nah kemudian tiba-tiba ini naudzubillah min dzalik. Tiba-tiba ya istrinya setelah setahun atau 2 tahun kemudian itu punya anak gitu ya. Istrinya punya anak. Nah, sementara mereka setelah akad itu berpisah. Nah, tidak pantas dijadikan ilatnya ada keturunan nasab. Jadi gini, itu kan masalah kan? Nah, itu kan masalah. Jadi ketika suaminya pulang misalnya, oh ini kok sudah ada anak. Kemudian istrinya menjawab, lah kita kan memang sudah menikah. Nah, jadi akad pernikahannya ini tidak bisa dijadikan ilat ya adanya keturunan, tidak bisa dijadikan ilat adanya anak. Nah, gitu. Karena ada satu aktivitas yang ya tidak masuk akal, karena tadi setelah akad ya masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing, kan tidak sempat melakukan ya hubungan yang sah begitu. Jadi adanya anak nanti di kemudian hari ya ketika belum ada hubungan yang sah, ya artinya ya itu tidak bisa dijadikan
ilat. Jadi ilat hendaknya berupa sifat ya yang bukan hanya untuk masalah asal ya. Masalah asal tadi contohnya gandum, homer gitu. Artinya harus berupa sifat yang mungkin untuk diterapkan pada beberapa masalah ya, pada beberapa masalah dan terdapat pada selain masalah asal. Jadi furu, jadi dikembangkan pada masalah-masalah yang baru. Nah, terakhir kita membahas masalik al-ilat. Apa itu masalik al-ilat? Yaitu teori yang digunakan untuk memahami ilat ya. Ada 3 teori ya, yaitu nas, ijma, dan asibr dan at-taqsim ya. Mari kita pelajari satu-satu. Oke. Teori nas itu saya bacakan penjelasannya ya. Apabila nas dalam Al-Qur'an dan hadis yang saya sering sebut dengan sumber utama hukum syariat ya, telah menunjukkan bahwa ilat hukumnya adalah sifat tertentu. Sifat tertentu itu sebut saja Z lah gitu ya. Tadi sifat tertentunya itu yang kita ambil contoh dari Bay 2012 adalah gandum, padi, jagung, kentang, sifatnya mengenyangkan. Homer, perasan dari anggur zaman dulu, itu sifatnya memabukkan. Jenis-jenis narkotika yang saat ini sifatnya juga memabukkan. Nah, itu sebut saja Z lah. Maka sifat itu menjadi ilat dengan nas. Disebut juga ilat yang ditetapkan oleh nas. Nah, kias dengan dasar sifat tersebut adalah menerapkan nas. Petunjuk nas bahwa sifat yang dikaji menjadi ilat kadang-kadang jelas dan kadang-kadang hanya isyarat dan atau tidak jelas ya. Petunjuk yang jelas adalah lafal dalam suatu nas yang menunjukkan keilatan secara bahasa tadi seperti di pada surat Jumat ya. Bai'a itu jual beli, tinggalkan kalau terdengar azan pada hari Jumat. Seperti jika dalam nas dikatakan, nah ini penjelasan berikutnya, karena ilatnya begini ya, karena ilatnya begini, ini polanya nih sebetulnya ya, ini teorinya nih, karena ilatnya begini, sebab begini, atau karena begini. Nah, apabila lafal dalam nas menunjukkan keilatan yang tidak dapat dipahami oleh akal kita kecuali dengan menunjukkan keilatan ya, maka petunjuk nas atas keilatan sifat yang dikaji itu adalah jelas dan pasti. Nah, ini teorinya. Seperti ini ditampilkan juga contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban menyisihkan 1/5 harta rampasan perang untuk fakir miskin. Nah, 1/5 itu kan tafsir dari kita ya. Nah, ini nasnya ini kalau kita bedah ya. Jadi harta rampasan atau fai ya. Fai ya. Harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah. Ini saya berikan garis bawah ya. Ada jadi hasil harta rampasan perang itu ya didistribusikan untuk walir rasuli, untuk rasul, kemudian walidil korba ya, walidil kurba untuk kerabat kurba ya, kerabat rasul untuk kerabatnya, kemudian wal yatama anak-anak yatim ya, wal yatama, kemudian untuk orang-orang miskin, wal masakin miskin ya, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan ya, wabnis ya, untuk orang-orang dalam perjalanan, wabnis sabil, ibnu sabil ya. Nah, ini kan kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1/5 itu ya berarti untuk anak yatim ini kan 1 ya, 1 dibagi 5 kelompok. Jadi pembagiannya 1/5. Nah, ini adalah isyarat ya. Jadi petunjuk nas itu dapat berbentuk jelas atau isyarat, pasti atau dugaan, tergantung pada susunan bahasa atau redaksi nas. Jadi memang ya kita harus
ketika memahami hukum itu ya harus menggunakan akal yang full ya. Nah, kemudian ijma. Ijma itu apabila para mujtahid dalam suatu masa tertentu sepakat atas keilatan suatu sifat untuk suatu hukum syariat ya. Yang tadi kita contohkan dari jual beli ketika hari adzan Jumat ya, kemudian persoalan zakat terhadap gandum, padi, kentang dan seterusnya, kemudian keharaman tentang khamar, tadi narkotika dan seterusnya. Maka sifat itu sebagai ilat dalam hukum adalah dengan ijma. Nah, seperti kesepakatan para mujtahid bahwa ilat perwalian atas harta anak kecil adalah sifat kecil tersendiri. Nah, maksudnya ini kita sebagai ekonom yang coba menerapkan usul fikih ke dalam masalah-masalah ekonomi muamalah ya. Kita harus punya referensi mengenai keputusan-keputusan suatu hukum ya dari proses atau dari metode ijma yang sebelumnya. Nah, ini berarti kita harus tahu juga sejarah peradaban Islam ya, kemudian di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, ada banyak fatwanya ya. Nah, itu hasil ijma. Nah, itu kita harus jadikan referensi, itu mengacu ke situ ya. Karena itu sudah diputuskan oleh para ijma. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi untuk membongkar analisis ilatnya ya. Kecuali ada sesuatu peristiwa yang memang di dalam ijma tidak ada. Nah, disitulah kita menggunakan metode kias yang di dalamnya ada analisis ilat ya. Nah, kemudian yang ketiga itu asibr dan at-taksim ya. Apa itu? Asibr artinya mencoba, yang dari sini keluar istilah al-misbar ya. Sedangkan at-taksim artinya membatasi beberapa sifat yang pantas untuk dijadikan ilat pada hukum asal. Lalu mencocokkan sifat-sifat itu dengan ilat ya, agar dapat mendefinisikan ilat yang sedang dikaji ya. Nah, ini oleh karena itu nanti Anda akan berkelompok ya, kemudian melakukan exercise ya, dengan analisis, dengan metode kias yang di dalamnya ada analisis ilat ya. Ini harus ada exercise nih. Nah, exercise itu nanti akan mengkaji sebuah ilat yang sedang dikaji. Apabila nas menetapkan hukum syariat pada suatu kejadian, ya, tetapi oleh nas atau ijma tidak ditunjukkan ilat hukumnya, maka untuk mengetahui ilat hukumnya, seorang mujtahid ini saya salah nih, mohon maaf, aduh banyak sekali kesalahan aku nulis nih. Seorang mujtahid menggunakan teori ini. Artinya ia harus membatasi beberapa sifat yang ditemukan pada kejadian hukum dan patut dikatakan bahwa ilat hukumnya adalah sifat-sifat itu sendiri. Kemudian mencoba sifat demi sifat dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat ilat dan anggapan-anggapannya. Kalimat ini kalau saya tangkap adalah melakukan simulasi ya, semacam laboratoriumnya lah. Kalau begini dampaknya gimana, kalau begitu dampaknya gimana. Dengan percobaan ini mujtahid dapat menyisihkan ya, atau menyingkirkan, istilahnya dapat menyingkirkan, atau ekstrimnya dapat memasukkan ke recycle bin lah sifat-sifat yang tidak layak untuk dijadikan ilat dan menetapkan sifat yang layak untuk dijadikan ilat. Dari proses penyisihan dan penetapan ini, ia akan menemukan ilat hukumnya. Nah, teori asibr dan at-taksim itu seperti itu ininya, bunyinya. Nah, supaya jelas kita bedah sebuah contoh. Nah, terdapat nas mengenai keharaman riba. Jadi riba itu ada riba al-fadl, riba yang berganda, dengan riba nasi'ah atau yang bertempo. Dalam barter gandum dengan gandum. Jadi ada hadis ya, riba itu adalah gandum dengan gandum, emas dengan emas. Nanti coba dicari itunya hadisnya. Nah, contoh ini bermula dari hadis tersebut.
Sedangkan nas atau ijma tidak menunjukkan ilat hukumnya. Untuk mengetahui ilat hukum ini, seorang mujtahid menggunakan teori mencoba dan mencocokkan dengan mengatakan, ilat hukum ini mungkin karena gandum adalah sesuatu yang dapat diukur dengan timbangan. Jadi kenapa riba fadl dan nasiah itu nasnya digambarkan dengan gandum, ya, dengan emas. Nah, salah satu analisis seorang mujtahid, ya, mungkin karena gandum adalah sesuatu yang dapat diukur, maksudnya dapat ditimbang, ya, dengan timbangan. Nah, mungkin juga gandum itu adalah makanan, karena sebagai makanan pokok dan tahan lama, ya, bisa disimpan gandum itu seperti padi. Tetapi sebagai makanan, ya, tidak pantas dijadikan ilat, gitu. Karena apa? Karena bisa jadi, ya, kalau kaitan dengan makanan kan ada yang halal, ada yang haram, gitu ya. Misalnya tadi yang contohkan, misalnya sesuatu yang haram tadi kan ada khamar, ya, narkotika, itu narkotik jenis A dengan B, itu kan riba juga. Tapi kan persoalannya bukan persoalan ribanya, zatnya itu yang haram. Jadi kalau sifatnya pada sifat ilat jadi ditempelkan pada bahwa gandum itu sebagai makanan, itu tidak tepat, dan itu harus harus disingkirkan, gitu ya, harus harus dibuang lah, gitu ya, ilat itu. Nah, karena ada juga hadis yang mengatakan riba itu emas dengan emas, gitu kan. Emas kan bukan makanan. Nah, sebagai makanan pokok juga tidak pantas, karena keharaman itu berlaku pada garam dengan garam yang bukan makanan pokok. Ya, tinggal satu sifat yang menjadi ilat. Jadi tadi sifatnya satu dapat ditimbang, gitu kan. Yang kedua sebagai makanan pokok yang mengenyangkan, gitu. Tapi ternyata kalau kita analisis sifat yang sebagai makanan pokok itu, ini ternyata nggak cocok. Nah, itu yang kita buang. Maka tinggal satu sifat yang menjadi ilat, yaitu barang yang dapat diukur. Jadi persoalan riba fadl dan nasiah itu adalah pada segala sesuatu yang dapat diukur. Ya, diukur itu kan bisa ditimbang. Timbangan itu kan berat, volume, ya, bisa juga panjang, gitu kan, bisa juga luas, gitu kan. Seperti tanah juga bisa masuk jadi objeknya ternyata, gitu. Berdasarkan hal ini, semua yang disebutkan oleh nas dapat dikiaskan dengan takaran atau timbangan. Artinya, dalam menukarkan barang dengan sejenisnya, haram dilakukan dengan riba berganda, ya, al-fadl, atau bertempo nasi'ah, ya, harus sama ukuran dan konten. Nah, simpulan dari teori ini adalah seorang mujtahid harus mencari sifat-sifat yang ada pada hukum asalnya, menyisihkan atau menyingkirkan sifat yang tidak layak menjadi ilat, dan menetapkan sifat yang menurut dugaan kuatnya adalah ilat. Dalam menyisihkan dan menetapkan, ia harus berpegang pada syarat-syarat ilat yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ya. Ada 4 syarat, gitu. Artinya tidak menetapkan kecuali sifat itu nyata, terbatas, menjangkau, sesuai, dan dianggap dengan bentuk-bentuk anggapan yang sah. Dalam hal ini kemampuan para mujtahid berbeda. Sebagian melihat sifat ini yang sesuai, sedangkan yang lain melihat sifat-sifat sesuai adalah sifat yang lain. Nah, kelompok Hanafi melihat bahwa memberikan ilat keharaman barang riba adalah ukuran serta sejenis, ya. Kelompok Maliki berpendapat bahwa ilatnya adalah makanan pokok yang tahan lama untuk disimpan dan sejenis. Nah, ini jadi para kelompok mujtahid juga berbeda mengenai itu. Nah, begitulah sebagai pendahuluan untuk memahami metode kias, ya. Ini akan kita perjelas pada video berikutnya. Oke, selamat mempelajari kembali. Saya punya dugaan Anda mungkin akan ada beberapa kesulitan ketika memahami metode kias sebagai pendahuluan yang tadi saya jelaskan, ya.
Tapi pendahuluan ini harus paham dulu. Oke. Nah, kesulitan-kesulitan itu silahkan didiskusikan dengan saya gitu ya. Insya Allah saya akan menjelaskannya sesuai dengan pertanyaan yang muncul dari logika teman-teman gitu ya. Itu pasti berbeda. Kalau saya akan menuturkan ini berdasarkan logika saya memberikan informasi. Nah, mungkin teman-teman yang menerima informasi ada logika yang berbeda dengan saya. Nah, itu jangan ragu-ragu, silahkan tanyakan. Ya, pokoknya kita harus paham dulu ini ya, pendahuluan terhadap metode kias. Supaya nanti Anda bisa mempraktikkan atau exercise metode ini untuk ya sebuah masalah ekonomi muamalah. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.